Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sebaga dari kelas 10-3. Kali ini saya akan menceritakan tentang hikayat Bunga Kemuning. Pada masa dahulu kala, hiduplah seorang raja bijaksana yang memimpin sebuah kerajaan kecil namun makmur. Raja memiliki 7 orang putri yang semuanya cantik. Namun, yang paling disayangi rakyat adalah putri bungsu bernama Putri Kemuning. Sejak kecil, Putri Kemuning memiliki sifat lembut dan rendah hati. Ia tidak pernah marah, tidak pernah membeda-bedakan orang, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Rakyat berkata bahwa Putri Kemuning bukan saja cantik rupa, tetapi juga cantik hati. Setiap pagi, ia berjalan ke taman kerajaan sambil mengumpulkan bunga untuk ibunya. Sang permaisuri taman itu menjadi tempat favoritnya. Ketika bunga-bunga mekar, Putri Kemuning senang mengayamnya menjadi untayan yang ia berikan kepada para pelayan dan anak-anak kecil di sekitar istana. Suatu hari, raja dan permaisuri harus pergi ke kerajaan tetangga untuk urusan penting. Mereka meninggalkan 7 putrinya di istana, ditemani dayang-dayang. Sebelum pergi, raja berpesan kepada putrinya, "Jagalah diri kalian baik-baik. Jangan meninggalkan istana dan jangan percaya pada orang asing." Para putri mengangguk, tetapi Putri Kemuning merasa masih ada firasat aneh di hatinya. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Beberapa hari setelah kepergian raja dan permaisuri, datanglah seorang nenek tua ke gerbang istana. Ia memohon makanan dan air. Keenam kakak Putri Kemuning menolak dan mengusirnya. Namun, Putri Kemuning tidak tega. Ia berlari kecil dan memberikan makanan dan selendang halus kepada si nenek. Nenek itu menatap Putri Kemuning lama sekali. "Terima kasih, Putri," katanya dengan suara yang lirih. "Kebaikanmu akan membawa keberkahan sekaligus ujian." Putri Kemuning tidak mengerti maksud ucapan itu, tetapi ia tetap membungkuk sopan. Tidak ada yang tahu, nenek tua itu sebenarnya adalah seorang penyihir jahat yang tengah menguji hati manusia. Ia berubah menjadi tua agar tidak dikenali. Lihat Putri Kemuning begitu baik hati, timbul rasa iri dalam hatinya. Lalu dia berkata, "Putri ini terlalu disukai manusia," gumamnya. "Aku harus menyelamatkannya agar kecantikannya tidak lagi dipuji." Pada malam berikutnya, penyihir kembali ke istana. Kali ini dengan wujud aslinya. Langit menjadi gelap, angin menderu, dan pintu-pintu istana bergetar. Keenam kakak Putri Kemuning bersembunyi ketakutan. Putri Kemuning meski gentar berdiri menghadapi penyihir. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Putri Kemuning. Penyihir itu tertawa lantang. "Aku ingin kecantikanmu. Jika kau tidak mau ikut denganku, maka tak seorang pun yang boleh memilikimu." Putri Kemuning menggenggam kedua tangannya. "Aku tidak akan pergi denganmu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku dan rakyatku." Kesal karena ditolak, penyihir mengangkat tongkat-tongkatnya tinggi-tinggi, dan cahaya hitam menyelimuti Putri Kemuning. Tiba-tiba, cahaya emas muncul dari tubuh Putri Kemuning. Ia menutup mata dan tubuhnya mulai memudar. "Aku tidak takut," bisiknya. "Aku hanya berharap kebaikan akan tetap hidup." Dengan sekali kibasan tongkat penyihir, Putri Kemuning berubah menjadi cahaya kuning keemasan. Cahaya itu terbang ke langit, lalu turun perlahan dan jatuh di halaman istana. Penyihir itu menghilang dalam asap hitam, meninggalkan istana dalam kesedihan. Keesokan paginya, keenam kakaknya keluar dan menangis mencari Putri Kemuning. Namun, tak ada jejaknya. Para pelayan pun bersedih. Ketika mereka memasuki halaman istana, mereka melihat sebuah pohon kecil baru tumbuh di tempat cahaya keemasan itu jatuh. Pohon itu memiliki bunga berwarna kuning cerah, sangat harum dan lembut saat tertiup angin. Bunganya berguguran seperti serpihan cahaya. Tertua kerajaan berkata, "Ini adalah jelmaan Putri Kemuning.
Jiwanya kembali kepada kita sebagai bunga yang membawa kedamaian. Makna bunga kemuning itu. Sejak itu, rakyat menamai tanaman itu bunga kemuning. Mereka percaya bahwa bunga itu membawa ketenangan, kebahagiaan, perlindungan, dan tanda bahwa kebaikan tidak akan pernah hilang. Meskipun putri kemuning tidak lagi hadir dalam wujud manusia, keharuman bunga itu mengingatkan semua orang bahwa hati yang tulus tidak akan pernah lenyap. Dan hingga kini, banyak orang menanam bunga kemuning di halaman rumah sebagai simbol kesucian dan kebaikan hati. Putra kemuning abadi. Sekian dari cerita saya. Selamat malam untuk semuanya.